Menyikap kapal kuno yang terpendam di negeri Sabak. Desa Lambur tampak hijau dan asri. Jalan desa masih berupa setapak tanah kering yang keras. Pohon pisang tampak di mana-mana. Di sela-sela pohon pisang tumbuh pohon singkong yang subur dan tertata rapi di pinggir sungai. Desa Lambur terletak di Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Siapa sangka, desa yang masih asri dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian ini terdapat peninggalan situs purbakala yang sangat menarik untuk diteliti. Di Desa Lambur, tempatnya di Lambur 1, terdapat peninggalan kapal kuno raksasa yang terpendam di salah satu halaman rumah warga. Kapal itu terpendam di halaman rumah Pak Rohim. Dulu pas kakek masih hidup, saya tanya, "Ini gimana, Mbah?" Terus kakek saya menjawab, "Kalau mau bikin rumah agak ke belakang saja, jangan di tempat itu," ujar Mat Rohim saat mengenang temuan belasan tahun silam. Mat Rohim pun melaporkan temuannya itu ke Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, atau disebut dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya, BPCB. Setelah dilakukan penelitian, memang ada sisa-sisa papan di dalam tanah. Sejak tahun 1997, situs tersebut dinyatakan sebagai peninggalan arkeologi yang penting dan dilindungi, yaitu pada Museum Kapal Kuno. Menurut Ali Akbar, arkeolog Universitas Indonesia, kapal yang terpendam di halaman rumah Pak Rohim tersebut sudah ada sejak abad ke-3 sampai abad ke-14. Ukuran kapal tersebut diperkirakan mencapai lebar 5,5 meter dan panjang puluhan meter. Sementara itu, Ciara Nazaro, arkeolog maritim asal negara yang pernah meraih 4 kali gelar juara Piala Dunia Italia, mengatakan situs kapal kuno yang terdapat di halaman rumah Pak Rohim ini merupakan situs kapal terbesar, bahkan lebih besar dari kapal penisi Nusantara. Hal tersebut tampak dari kayu dan ketebalan papan serta teknik pembuatannya sama dengan kapal penisi Nusantara. Namun kata AB, sapaan akrab Ali Akbar, jenis temuan kapal seperti ini yang teknik pembuatannya disambung dengan pasak kayu tanpa logam, lalu diikat pakai tali ijuk untuk mampu berlayar mondar-mandir. Pada masa itu kapal tersebut mampu membawa banyak muatan. Ali Akbar yang juga merupakan peneliti muda terbaik maupun ilmu sosial humaniora, ia mengatakan di kawasan situs tersebut dulunya merupakan sebuah tempat galangan kapal pada masa lampau. Hal ini diperkuat temuan bagian-bagian kapal yang terpisah. Yang menarik menurut dia, biasanya dalam satu temuan kapal ditemukan macam-macam benda. Namun, di situs ini praktis tak banyak ditemukan benda-benda yang diangkut oleh kapal. Di situs kapal kuno hanya ditemukan pecahan tembikar yang usianya sangat tua dan porselin yang tidak ada motifnya. Pihaknya memperkirakan kapal yang sedang diteliti tersebut posisinya bukan karam, melainkan sedang bersandar atau mungkin pada masa itu sedang diperbaiki. Selain itu, berdasarkan hasil pemetaan di sekitar situs ini, terdapat alur sungai kuno yang menyambung ke Sungai Batanghari yang bermuara ke Laut Cina Selatan. Jarak situs kapal kuno ke laut lepas hanya berjarak sekitar 20 km. Kondisi ini cukup memperkuat bahwa situs tersebut dulunya adalah sebagai tempat galangan kapal. Namun demikian, kata Ali, situs tersebut dulunya tempat galangan kapal masa lampau, masih perkiraan awal.
Riset atau penelitian tersebut masih akan terus dikembangkan. Di lain pihak, pemerhati sejarah di Jambi, M. Ali Surahman, mengatakan pada masa di arah daerah Sabak yang merupakan daerah berada di ujung timur pantai Sumatera di Provinsi Jambi menjadi tempat masuknya para pedagang. Dalam Berita Arab abad 9 menurut Ali Surahman, pada masa itu daerah Sabak ditengarai sebagai pelabuhan ramai yang mengangkut rempah. Berita Cina Lama selanjutnya menyebut Sanfotsi sebagai bandar yang sering dikunjungi saudagar untuk membeli rempah. Nama ini sudah dikenal pada masa pedagang Arab dan Persia pada abad ke-7 dan 8 Masehi yang sudah masuk ke daerah ini untuk berdagang. Nah, dari data-data di atas memungkinkan perahu kuno yang terpendam di dalam rumah Pak Rohim berasal dari kerajaan yang ada di Asia dan kerajaan yang ada di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, atau peninggalan Kerajaan Sunda Empire dan Keraton Sejagat. Entahlah. Tetapi sampai saat ini proses evakuasi yang dilakukan Pemda Tanjab Timur yang bekerja sama dengan tim arkeolog Universitas Indonesia dan dibantu oleh pemerhati sejarah Provinsi Jambi masih mencapai 25%.